علمتنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أما بعد. Alhamdulillah segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat, anugerah dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada malam ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu majelis yang mulia, dalam satu majelis yang penuh dengan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala, itu dalam majelis zikir, dalam majelis mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu dalam kegiatan Ratib Al-Haddad yang telah kita baca bersama-sama. Mudah-mudahan zikir ratib yang telah kita baca ini menambah ketakwaan kita, menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam majelis ilmu, dalam majelis pengajian agama, yang mana dalam kesempatan ini kita bersama-sama belajar mendalami kitab Ajalatus Sibaq ila Makarimil Akhlaq, yang artinya adalah berlomba-lomba dalam mengejar akhlak yang mulia yang diwariskan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita belajar dari kitab ini sedikit demi sedikit kita bisa meningkatkan kualitas akhlak kita, meningkatkan kualitas adab kita, karena memang tujuan daripada diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia, sebagaimana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadi sebaik-baik umat, maka beliau menghendaki umat beliau juga sebaik-baik akhlak yang ada di muka bumi ini. Mudah-mudahan kita bisa belajar sedikit demi sedikit untuk mengamalkan ilmu yang ada di dalam kitab ini. Yang ulun muliakan para habaib, para zuriat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga telah berhadir bersama-sama dalam majelis yang mulia ini, telah hadir bersama kita yang mulia orang tua kita Al-Habib Muhdar bin Ali Asgaf, yang selalu mengusahakan, mengupayakan waktunya untuk berhadir bersama-sama dengan kita di majelis yang mulia ini, dan juga orang tua kita, mamaringa kita Al-Habib Mahdi bin Abdullah Al-Habsyi, yang juga selalu mendorong kita, memotivasi kita untuk melakukan kegiatan yang mulia ini, majelis yang mulia ini, dan juga mamaringa kita Al-Habib Syihabuddin bin Abdullah Al-Kaf, yang juga selalu menyempatkan waktunya bersama-sama untuk menghidupkan majelis yang mulia ini, dan juga saudara ulun sahibul bait, sahibul majlis Al-Habib Fakhrus bin Habib Zain Asgaf, bersama dengan ibunda beliau, bersama dengan keluarga beliau yang telah mengusahakan, mengupayakan adanya majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan semuanya dibalas Allah dengan kebaikan yang melimpah, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian juga yang kita muliakan semua relawan, semua simpatisan, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang telah menghidupkan majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua kesulitan-kesulitannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam ini kembali kita sedikit mendalami, sedikit mempelajari pelajaran
agama, pelajaran pendidikan yang diajarkan oleh Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar di dalam kitab beliau ini Ajalatus Sibat ila Makarimil Akhlaq. Sekarang kita masuk pada pembahasan ad-du'a lil mu'minin, memberikan atau menyampaikan doa bagi orang-orang yang beriman, memberikan atau menyampaikan doa bagi orang-orang yang beriman, baik laki-laki atau perempuan. Dikatakan oleh beliau, wa minal munjiyat, termasuk perkara yang menyelamatkan bagi kita baik di dunia terlebih-lebih di akhirat, ad-du'a'u lil mu'minina fi ghaibatihim, yaitu berdoa bagi orang-orang yang beriman pada ketiadaan mereka. Artinya berdoa kada di hadapan mereka. Ini namanya ad-doa bil zahril ghaib. Dalam istilah agama disebut ad-doa bil zahril ghaib. Artinya mendoakan seseorang kada di hadapannya. Artinya tanpa diketahuinya. Orang itu kada tahu, kita kada pernah mendoakan berhadapan dan kada pernah mengisahkan bahwa kita mendoakannya. Ini namanya ad-doa bi zahril ghaib. Ini adalah satu perilaku, satu akhlak yang sangat tinggi kedudukannya di dalam agama kita, agama Islam. Kita mendoakan sesama kaum mukminin, sesama kaum muslimin dengan doa-doa yang baik tanpa diketahuinya. Qala sallallahu alaihi wasallam, dalam bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, asra'ud du'a ijabatan da'wata ghaibin li ghaibin. Asra'ud du'a ijabatan da'wata ghaibin li ghaibin. Yang paling cepat doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa orang yang ghaib, orang yang kada tahu, bagi orang yang kada tahu. Artinya doa yang tidak diketahui bagi orang yang mendapat doa. Orang yang beri doa ini kada tahu, kada tahu bahwa kita mendoakannya. Ini doa paling cepat dikabulkan oleh Allah. Ini doa ini paling lakas dikabulkan. Jadi bila kita mendoakan orang, siapapun, baik itu keluarga kita, baik itu tetangga kita, baik itu kawan kita, bahkan orang yang paling dekat seperti anak, istri kita, orang tua kita. Nah ini kalau kita doakan bersembunyian, artinya kada tahu. Dan lebih baik lagi, orang di sekitar kita pun kada tahu bahwa kita mendoakan seseorang. Misalnya kita mendoakan anak, bini kita kada tahu bahwa kita mendoakan anak kita, atau kita mendoakan orang tua kita. Orang kada tahu bahwa kita mendoakan kuitan kita, walaupun istri kita, anak kita kada tahu. Nah ini paling cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita melakukan yang demikian. Asra'u doa ijabah, yang paling cepat, doa yang paling cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man da'a li akhihi bi zahril ghaib qala al malakul muwakkal bihi amin wa laka bimislihi. Dan juga bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
barang siapa yang mendoakan saudaranya, artinya sesama kaum mukminin, itu saudara itu umum. Ketika kita berbicara saudara seagama, orang tua kita itu saudara seagama kita, ibu kita, abah kita saudara seagama, anak kita saudara seagama, istri kita itu saudara seagama. Jadi orang yang sama-sama beriman kepada Allah, orang-orang yang sama-sama muslim itu saudara seagama kita. Walaupun dalam status yang lain itu mungkin mereka berbeda. Bisa anak kita, bisa istri kita, bisa abah kita, bisa mama kita. Tapi dalam konteks agama mereka itu saudara seagama kita. Nah, jadi ketika kita mendoakan saudara seagama kita bizahiril ghaib tanpa diketahuinya, maka malaikat yang diwakilkan bagi setiap orang itu akan mengatakan amin. Jadi kitanya ada namanya malaikat wakal yang mendampingi kita. Termasuk malaikat wakal itu adalah raqib wa atid. Nah, ini malaikat-malaikat yang ada di sekeliling kita. Malaikat ini ada yang menjaga kita. Ini ketika kita mendoakan seseorang seagama dengan doa-doa yang baik, maka malaikat yang ada di sekeliling kita itu akan mengatakan amin. Artinya mengaminahkan doa kita. Malaikat umpat mengaminahkan doa kita. Artinya malaikat ini umpat mendorong, menunjul doa itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat ini mengatakan amin. Sedangkan malaikat itu mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang tidak pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka mengaminkan doa kita, harapan dikabulkan doa kita itu sangat besar. Karena malaikat yang mengaminkannya. Dan malaikat bukan hanya mengaminkan doa kita, malaikat itu juga mengatakan walaka bimislihi, dan bagimu juga seumpama doa tersebut. Kita misalnya mendoakan orang supaya diampuni dosanya, maka itu doa itu juga kembali kepada kita. Malaikat juga mendoakan agar dosa kita diampuni oleh Allah. Kita mendoakan orang supaya dimudahkan rezekinya, maka kita pun didoakan malaikat agar rezeki kita dimudahkan oleh Allah. Kita mendoakan seseorang dimudahkan dalam permasalahan hidupnya, dimudahkan agar cepat disembuhkan daripada dosa-dosanya, disembuhkan daripada penyakit-penyakitnya, maka malaikat pun mengaminkan dan juga mengatakan agar Allah menyembuhkan penyakit-penyakit kita. Nah, ini doa itu akan terbulik maut kita kalau kita mendoakan seseorang bizahiril ghaib, bersembunyian, kada diketahui kecuali antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya doa bizahiril ghaib. Nah, ini doa ini akan kembali kepada kita manfaatnya kalau kita mau melakukan yang demikian. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kulla yawmin 27 marrah kana minal ladzina yustajabu lahum wa yurzaqu bihim ahlul ardh. Rawahu at-Tabrani. Dan juga bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meminta ampun, memintakan ampun bagi kaum mukminin laki-laki dan mukminat perempuan setiap hari 27 kali. Kita ini memintakan ampun bagi kaum mukminin dan mukminat 27 kali sehari. Astagfirullah lil mu'minin wal mu'minat, astagfirullah lil mu'minin wal mu'minat 27 kali sehari. Nah, ini orang yang menggawi demikian, melakukan yang demikian,
Kata Rasulullah, kana minal ladzina yustajabu lahum wa yurzaqu bihim ahlul ardh. Maka ia akan menjadi termasuk daripada orang-orang yang dikabulkan doanya. Ini orang yang menggawi ini doanya selalu mustajab. Kita mendoakan kaum mukminin, memintakan ampun bagi kaum mukminin mukminat 27 kali sehari semalam, itu akan menjadi orang yang mustajab dakwah, selalu dikabulkan doanya oleh Allah. Wa yurzaqu bihim ahlul ardh, dan dia menjadi sebab jaminan rizki bagi penduduk bumi. Artinya Allah akan meletakkan rizki di tangannya sebagai perantara bagi orang lain. Artinya orang ini akan mendapat kemudahan dalam urusan rizki, bukan hanya untuk dirinya, bahkan bagi orang lain. Ini bagi orang yang mengamalkan membaca istighfar 27 kali, seperti paling ringkas, paling mudah, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Itu paling ringkas. Astaghfirullah, aku meminta ampun kepada Allah, walil mu'minin wal mu'minat, dan juga bagi kaum mukminin dan mukminat. Atau bisa juga sebagian ulama itu ditambah li, astaghfirullah li bagi diriku, atau kalau usah ditambah li pun sudah cukup, itu minimal. Astaghfirullah li walil mu'minin wal mu'minat, atau astaghfirullah aja walil mu'minin wal mu'minat. Nah, itu paling ringkas, paling pendek. Nah, ini kita kalau bisa mengamalkan ini 27 kali sehari semalam, akan menjadi orang yang mustajab berdakwah, orang yang selalu dikabulkan doanya, hajatnya, baik urusan dunia dan akhirat, dan juga dimudahkan dalam urusan rizkinya. Nah, ini adalah amaliyah yang diajarkan oleh as-salafun as-shalihin. Dan berkaitan dengan ini hadis, itu juga ada keterangan daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitab beliau An-Nasaihud Diniyah. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, penyusun Ratib Al-Haddad, itu menjelaskan di dalam kitab beliau An-Nasaihud Diniyah bahwa ini adalah amalan para aulia Allah. Ini amalannya wali. Jadi umumnya para aulia itu amalannya adalah membaca istighfar bagi dirinya dan kaum mukminin mukminat 27 kali sehari. Itu disebutkan di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah karangan Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Walaupun bentuknya mungkin berbeda-beda. Contohnya yang ringkas, astaghfirullah li walil mu'minin wal mu'minat. Atau di sini ada juga contohnya seperti yang biasa mungkin kita mendengar amaliyah yang diajarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Itu seperti Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummati sayyidina Muhammad, Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammad. Atau bisa juga ditambah Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummati sayyidina Muhammad. Nah, ini juga amaliyah yang diajarkan oleh Syekh Samman Al-Madani. Nah, ini terserah kita. Artinya redaksinya atau bacaannya bagaimana, yang penting ini dalam sehari minimal 27 kali kita baca, maka ini akan menjadi sebab doa kita cepat dikabulkan oleh Allah dan juga dimudahkan dalam urusan rezeki kita. Kemudian di sini juga disebutkan wa warada anna man wadaba ala hadha istighfar sabahan wa masaan 27 marrah lam yara ma yaqra'u fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang melazimi atas istighfar ini pagi dan sore 27 kali. Kalau ini
pagi 27, kamarian atau habis maghrib 27 kali, habis subuh 27 kali, habis maghrib 27 kali. Maka dia tidak akan melihat sesuatu yang tidak disukainya baik di dunia maupun di akhirat. Kita mengamalkan ini kada akan melihat, kada akan merasakan sesuatu yang kada kita ketujui. Kalau kita mengamalkan ini 27 kali habis subuh dan habis maghrib. Istighfarnya adalah astaghfirullah allazi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-hayyul qayyum allazi la yamutu wa atubu ilaihi rabbighfirli. Ini khusus diri kita aja. Kalau tadi kan untuk kaum mukminin mukminat. Kalau ini istighfar tapi khusus diri kita. Tapi isinya kurang lebih dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu juga manfaatnya adalah agar doa kita cepat dikabulkan oleh Allah dan rezeki kita dimudahkan. Kalau ini manfaatnya supaya kita kadang melihat, kadang merasakan sesuatu yang tidak kita sukai baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kita membaca istighfar, astaghfirullah allazi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-hayyul qayyum allazi la yamutu wa atubu ilaihi rabbighfirli. Nah, ini amaliyah yang lain. Ini satu faedah yang lain yang diajarkan oleh Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad di dalam kitab beliau Ajalatus Sibab ila Makarimil Akhlaq. Nah, jadi di sini yang ditekankan oleh beliau adalah agar kita sering mendoakan sesama kaum mukminin mukminat dengan doa-doa yang baik. Terlebih lagi kita mendoakannya tanpa diketahui orang tersebut. Nah, ini yang ditekankan oleh beliau. Ini termasuk akhlak yang sangat dicintai oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan juga oleh para aulia as-shalihin. Jadi ini akan membuat kita mendapatkan satu pahala yang luar biasa, satu keutamaan yang luar biasa, karena disebutkan dalam satu riwayat, man istaghfara lil mu'minin wal mu'minat kataballahu lahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasanah. Barang siapa yang memintakan ampun bagi kaum mukminin dan mukminat, maka Allah akan menulis bagi setiap mukminin mukminat itu satu kebaikan. Kita mendoakan astaghfirullah li walil mu'minin wal mu'minat. Sekali aja kita mendoakan, membaca istighfar tadi, maka kita akan mendapat pahala sejumlah orang yang beriman kepada Allah dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, baik yang hidup atau yang sudah meninggal dunia. Jadi berapa jumlah manusia yang beriman kepada Allah? Kalau seandainya sekarang ini, kalau didata secara zahir, jumlah orang Islam di dunia saat ini sekitar 1,8 miliar. Dari 8 miliar jumlah manusia, kurang lebih 8 miliar. Itu yang mukminnya, yang KTP-nya Islam 1,8 miliar. Jadi ketika kita mengatakan astaghfirullah li walil mu'minin wal mu'minat, kita mendapat 1,8 miliar kebaikan. Itu yang jelas. Artinya orang yang hidup di zaman sekarang. Itu belum lagi dihitung orang yang sudah meninggal dari zaman Nabi Adam sampai zaman kita, sampai hari kiamat. Itu berapa? Mungkin bukan miliar lagi, mungkin triliun yang kita dapatkan dari satu ucapan yang sangat ringkas, yang sangat mudah. Kita mengucapkan astaghfirullah li walil mu'minin wal mu'minat, kita mendapat triliunan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala, kali jutaan lagi, triliun sekali aja ucap. Nah, ini satu faedah yang luar biasa. Kalau kita melazimi perkara yang seperti ini, kita akan mendapatkan kebaikan yang tidak ada batasnya, yang akan kita rasakan hasilnya, akan kita petik hasilnya pada waktu kita di akhirat. Nah, ini satu faedah yang
sangat mudah kalau kita mau mengamalkannya. Kapanpun kita hendak membacanya, kapanpun kita hendak mengamalkannya. Tidak ada batasannya, semakin banyak semakin baik. Nah, jadi di dalam akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah itu kita meyakini bahwa doa yang kita sampaikan bukan hanya kepada orang yang hidup, bahkan kepada orang mati pun akan sampai. Jadi kita mendoakan kepada sesama kaum mukminin, muslimin, itu akan sampai, baik yang hidup atau yang sudah meninggal dunia. Ini yang kita yakini di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi banyak cerita, banyak kisah yang menjelaskan yang demikian. Disebutkan di dalam sebagian kitab bahwa pernah ada satu orang yang meninggal dunia. Di satu kampung ada orang meninggal dunia. Orang yang meninggal dunia ini adalah orang yang sangat masyhur, yang sangat terkenal dengan kejahatannya, sehingga sekampungan itu kada ketujuh lawan orang ini. Sekampungan itu sarik karena orang ini seraba mau, serabaan maksiat di dalamnya, sehingga orang sekampungan kada ketujuh dengan ahli maksiat ini. Ketika orang ini meninggal dunia, sekampungan kada pun menyembahyangkan. Yang menyembahyangkan ahli maksiat ini hanya Saifung, dan yang Saifung itu hanya anaknya. Jadi sekampungan itu kada ada menyembahyangkannya kecuali anaknya seorang. Anaknya seorang ini pun terpaksa karena abahnya. Kalau kada abahnya kan disembahyangkannya dua. Ini ada satu ahli maksiat yang meninggal dunia. Akhirnya setelah anak ini menyembahyangkan, yang lain kada hakun karena ini dianggap orang fasik, ahli maksiat, banyak melanggar hukum Allah, sakampungan sari. Akhirnya anak ini tidak hanya seorangan menyembahyangkan, bahkan menguburkannya pun seorangan, membawa mayatnya pakai gerobak sampai ke liang lahat seorangan, sampai dimasukkan ke liang lahat seorangan. Artinya kada hakun orang mengurusi. Ketiganya orang anak ini hanya menguburkan kuitan, karena kuitannya terpaksa dia mengurusinya. Hanya ada satu orang yang mau mengawalinya. Yang mengawali anak ini adalah seorang penggembala kambing. Kebetulan ketika dia di hutan melihat ada orang menguburkan mayat, si penggembala kambing ini akhirnya membantu anak tadi yang menguburkan jasad abahnya. Setelah selesai membantu menguburkan, lalu penggembala kambing ini berdoa di atas kubur, di atas makam abahnya tadi, abah si anak tadi. Setelah itu selesai, anak tadi pulih dalam perasaan sedih bercampur sarik, bercampur perasaan marah. Ada perasaan jengkel sarik dengan abahnya, karena abahnya ahli maksiat, sampai sekampungan kada pun mengurusi. Dengan perasaan bercampur aduk antara sedih dengan marah, akhirnya anaknya ini balik ke rumah. Sampai akhirnya pada malamnya anak itu tidur guring, kemudian dalam tidurnya bermimpi. Malam pertama abahnya dalam kubur, anak itu bermimpi melihat abahnya yang ahli maksiat. Anaknya ini pun tahu bagaimana kelakuan abahnya yang serba mau, apa aja mau digawi abahnya. Tapi dalam mimpinya anak ini merasa aneh karena abah yang tadi sudah meninggal dunia dalam kubur itu melihat memakai pakaian yang sangat indah, pakaian yang sangat mewah, dan juga dengan kegembiraan yang luar biasa. Abahnya itu tertawa dengan gembira. Akhirnya anaknya ini dalam mimpinya bertanya, artinya aneh, seharusnya abahnya ini disiksa malaikat, diazab oleh Allah, tapi yang dia lihat abahnya ini mendapat
kemuliaan dan kesenangan di dalam kuburnya. Lalu si anak ini bertakun lawan abahnya, wahai abah, sebab apa dia mendapat kemuliaan seperti ini? Lalu dijawab oleh abahnya, aku mendapat kemuliaan ini karena doa penggembala kambing yang kau lihat ikut menguburkan aku. Karena doanya lah aku mendapat kemuliaan seperti ini. Lalu setelah bangun dari guring, terbangun dari tidurnya, si anak tadi mencari-cari. Berminggu-minggu kada bertamuan lawan penggembala kambing tadi. Akhirnya anak ini kau bertamu lawan penggembala kambing tadi. Setelah bertamu, anak ini penasaran. Doa apa yang disampaikan oleh penggembala kambing tadi kepada abahnya? Didoakan apa abahnya sampai mendapat kemuliaan seperti itu? Lalu penggembala kambing tadi tersenyum, tak kulihing. Ketika ditanya oleh anak tadi doa apa yang dibaca, lalu dari penggembala kambing, aku doanya ringkas saja. Jadi aku berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkaulah yang menakdirkan setiap orang menjadi ahli taat atau menjadi ahli maksiat. Maka aku berdoa memohon kepada Engkau, ya Allah, Engkau yang menakdirkan orang menjadi ahli taat dan ahli maksiat, maka takdirkanlah orang ini menjadi orang yang diampuni oleh Engkau dan mendapat kedudukan mulia di sisi Engkau. Nah, itu aja doanya jar penggembala kambing tadi. Karena segala sesuatu terjadi dengan takdir Allah, dengan kehendak Allah. Nah, jadi dia minta dengan takdir Allah itu juga agar orang ahli maksiat, orang yang sudah dicap sebagai ahli maksiat ini diampuni dosanya oleh Allah dan ditakdirkan menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Itu dikabulkan oleh Allah. Akhirnya dia menyaksikan di dalam tidurnya, di dalam mimpinya, ahli maksiat ini mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini contoh bagaimana doa yang disebut dengan doa zahril ghaib. Doa bi zahril ghaib. Sehingga dengan doa zahril ghaib tadi, orang yang dulunya ditakdirkan sebagai ahli neraka bisa berubah menjadi ahli surga. Orang yang ditakdirkan mendapatkan azab Allah bisa berubah mendapatkan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah satu kesempatan bagi kita bahwa ketika kita mendoakan orang lain dengan kebaikan, dengan kemuliaan di dunia maupun di akhirat, keberkahan di dunia dan di akhirat, nah itu doa nanti bukan hanya bagi orang yang kita doakan, tapi akan kembali kepada kita. Itu akan langsung kembali kepada kita. Sehingga dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi, orang-orang bahari dan Imam An-Nawawi, Syarafuddin An-Nawawi, salah satu tokoh dalam mazhab Syafi'i, salah satu tokoh besar dalam mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan orang-orang bahari itu bila hendak cepat dikabulkan doa, maka mereka berdoa bukan hanya untuk diri mereka, tapi mereka juga berdoa untuk orang lain. Bila kita ini hendak hajat apa, misalnya kita hendak dimudahkan dalam urusan rezeki, kita jangan berdoa untuk diri kita saja, doakan orang lain. Bahkan kata para ulama, orang-orang bahari itu bahkan mereka mendoakan orang yang berbuat zalim bagi dirinya, orang yang sudah menzaliminya, orang yang sudah menyakitinya, itu didoakan. Karena itu yang paling cepat doa dikabulkan oleh Allah. Biar kita mendoakan orang yang menzalim kita, menyakiti kita, dengan kita ikhlas benar-benar mendoakan mereka, itu doa kita kembali kepada diri kita. Jadi orang zalim itu sebenarnya kalau kita dizalim orang, lalu kita doakan mereka dengan bala, misalnya dengan musibah, artinya supaya dia dibalaskan kezalimannya,
Ini cepat dikabulkan oleh Allah. Karena doa mazlum mustajab. Doa orang yang dizalimi itu sangat cepat dikabulkan oleh Allah. Tapi kalau kita mendoakan orang yang menzalim kita dengan kebaikan, itu kebaikan akan kembali kepada kita. Nah, ini orang-orang bahari itu malah mereka demikian. Bukannya mendoakan orang yang menzaliminya dengan balasan kezaliman, tapi mereka mendoakan orang yang menzalimi itu dengan doa-doa yang baik. Karena itu doa yang paling mustajab agar kebaikan itu kembali kepada dirinya. Nah, ini adalah apa yang dijelaskan oleh para ulama kita salafun shalihin. Mudah-mudahan apa yang belum sampaikan dalam kesempatan ini bisa kita amalkan sedikit demi sedikit, dan mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Ini yang bisa ulun sampaikan. Salah hilaf minta maaf, minta ridha hakaza minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.